Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Maya Putri dari kelas 7C. Hari ini saya akan menjelaskan cerita fantasi yang berjudul Telaga Warna. Telaga Warna. Zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tanggehan. Kuta Tanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kuta Tanggehan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratu sangat bijaksana sehingga kerajaan yang dipimpin makmur dan tentram. Semua sangat menyenangkan, sayangnya Prabu dan istrinya belum memiliki anak. Hal itu membuat pasangan kerajaan itu sangat sedih. Penasihat Prabu menyarankan agar mereka mengangkat anak, namun Prabu dan Ratu tidak setuju. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat, sahut mereka. Ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat istrinya. Lalu Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana sang Prabu terus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu pun mulai hamil. Seluruh rakyat di kerajaan itu senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu aneka hadiah. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu. Belasan tahun kemudian, ia sudah menjadi remaja yang cantik. Prabu dan Ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Namun, itu membuatnya menjadi gadis yang manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu mencintainya. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata, ia membawanya ke ahli perhiasan. "Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku," kata Prabu. "Dengan senang hati yang mulia," sahut ahli perhiasan. Ia lalu bekerja dengan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri. Hari ulang tahun pun tiba, penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. "Putriku tercinta, hari ini aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak," kata Prabu. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas. "Aku tak mau memakainya, kalung ini jelek," seru putri. Kemudian ia melempar kalung itu. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Itu sungguh mengejutkan, tak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu. Tak seorang pun bicara, suasana hening. Tiba-tiba meledaklah tangis Ratu Purbamana. Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua pun meneteskan air mata, hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka terus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja dari dalam tanah pun keluar air yang deras. Makin lama makin banyak. Hingga akhirnya kerajaan Kuta Tanggehan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Di hari yang cerah kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Unsur intriksi yang terdapat di dalam cerita Telaga Warna. Yang pertama, tema cerita Telaga Warna bertema kemanusiaan. Kedua, tokoh dan penokohan. Prabu Suwartalaya penyayang, baik hati, dan bijaksana. Ratu Purbamana penyayang. Gilang Rukmini durhaka kepada orang tua, pemarah dan manja, penasehat raja. Ketiga, ada alur cerita Telaga Warna menggunakan alur maju. Keempat, latar. Terdapat 2 latar di dalam cerita Telaga Warna. Latar tempat, istana dan gua. Latar suasana menyenangkan, sedih, mengejutkan, dan hening. Kelima, amanat. Terdapat 2 amanat
yang terdapat di dalam cerita Telaga Warna. Pertama, kita harus menghargai setiap pemberian yang diberikan kepada kita. Kedua, sebagai anak kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.